Lomba pertama pada hari Senin 17 April 2023 untuk memperingati Pasca, PTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli mengadakan lomba menghias telur Pasca untuk kelas 7 dan untuk kelas 8. UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli mengadakan perlombaan vokal grup untuk kelas 8. UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli melanjutkan pelaksanaan lomba Pasca, di mana pada hari Selasa 18 April 2023 diadakan lomba vokal grup antar MG MP Guru dan perlombaan cerdas cermat Alkitab untuk kelas 9. Pada hari Rabu 19 April 2023, UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli melaksanakan ibadah Paskah di Gereja BNKP Kota Gunung Sitoli. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kan? Hari Raya. Hari Raya. Oke. Sebelumnya itu kursi meja ini. Ya, di belakang. Ini walaupun ibu lihat agak malas ya, agak malas karena satu minggu namanya kita sudah berlibur. Tapi pada hari ini ibu harapkan marilah kita punya semangat yang baru, karena ibu yakin selama liburan ini kami sudah mengumpulkan tenaga, ya kan? Mengumpulkan tenaga untuk bisa melanjutkan cita-citamu terlebih dalam belajar di sekolah. Baiklah, mudah-mudahan belum lupa apa materi kita sebelumnya. Materi yang telah kita pelajari adalah teks tanggapan, kan? Mengenai teks tanggapan, ibu bertanya sebelum kita lanjutkan.
Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi struktur teks tanggapan. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan pemanasan dulu ya. Ibu mau bertanya-tanya. Siapa yang masih ingat ya apa itu teks tanggapan? Coba Alda berdiri. Diucapkan dari seorang. Tanggapan adalah yang berisiko. Teks sebagai sumber penilaian. Oke. Itu. Sama sekali. Teks tanggapan itu adalah sebuah penilaian kritik atau tidak Oke. kalau ada kesalahan Kalau masih pengertian wajib. teks tanggapan adalah teks memberi kesalahan tentang pendidikan ada suatu Ya. Adalah sebuah sambutan terhadap sebuah ucapan dapat berupa kritik atau komentar. Atau dengan kata lain sudah dijelaskan bahwa tanggapan itu adalah ucapan yang kita berikan sebagai bentuk reaksi dari pengalaman panca indera seperti melihat, mendengar, meraba, mencipta, merasakan sesuatu. Sehingga dari situ bisa kita simpulkan bahwa teks tanggapan itu merupakan teks yang memberikan suatu komentar, halo, dengan penilaian ya terhadap suatu karya. Karya itu banyak, ya kan? Ada karya sastra dan ada juga karya non sastra. Ini sudah kita pelajari pada membedah buku, ya kan? Ada karya sastra, ada karya non sastra. Termasuk tugas yang sudah kita pelajari kemarin yang sudah ditugaskan, melihat, membaca, ya, memberikan komentar terhadap biografi seorang tokoh, ya kan? Tokoh yang terkenal itu yaitu B.J. Habibie. Itu sudah kita kerjakan? Ada, ya kan? Belum semua memberikan tanggapan, ya kan? Hanya beberapa orang kemarin memberikan tanggapan setelah dia membaca tokoh, biografi dari tokoh B.J. Habibie. Beberapa orang ibu suruh untuk memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapanmu setelah kamu membaca biografinya, ya kan? Bagaimana tanggapanmu setelah itu? Maka kita di sini belajar memberikan sebuah tanggapan, sebuah kita akan memasuki materi yang baru, yaitu struktur teks tanggapan. Tujuan pembelajaran nanti yang kamu dapatkan di sini di dalam mempelajari struktur teks tanggapan, kamu bisa membuat, menyusun sebuah teks tanggapan. Kalian siswa ya nantinya dapat menyusun sebuah teks tanggapan dengan baik dan benar sesuai dengan struktur teks tanggapan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ingat, struktur itu artinya susunan. Halo? Bisa didengar? Nah, struktur itu adalah susunan. Jadi yang kita pelajari ini susunan teks tanggapan. Itu bisa kamu lihat di dalam buku di halaman 168. Ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya? 168. Kenapa ada suara? Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari teks tanggapan, apa itu fungsinya, maka kita akan memasuki materi yang lebih jelasnya tentang struktur teks tanggapan. Nah, kalau kita lihat dalam buku kita, halo, sudah diperhatikan? Sudah dilihat? Sudah dilihat? Jangan dulu ada yang main-main, tolong fokus dulu. Jangan ada yang menulis, perhatikan baik-baik.
struktur teks tanggapan ini terdiri dari 3 bagian. Ayo dengarkan, struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terdiri dari konteks. Nanti ditulis, perhatikan dulu baik-baik. Yang pertama terdiri dari konteks. Yang kedua adalah deskripsi. Ya, perhatikan baik-baik, nanti ditulis. Yang ketiga penilaian. Sekali lagi, struktur teks tanggapan, tolong cepat nunggu. Sudah? Struktur teks tanggapan itu terdiri dari yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, yang ketiga penilaian. Sudah? Dengarkan, jangan ada yang bicara, jangan ada yang menulis, perhatikan baik-baik. Yang pertama konteks. Apa itu konteks? Di dalam struktur. Nah, konteks ini berisikan tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi. Ya, sekali lagi, konteks dalam struktur yang pertama ini berisikan tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi. Artinya, memperkenalkan apa buku yang ditanggapi itu. Ya. Itu yang utama. Tentu di dalam memperkenalkan buku kita sudah mempelajari tentang membedah buku, ya kan? Mulai dari apa? Identitas buku. Ya kan, sudah dipelajari. Nah, jadi berhubungan saja pelajaran kita dari yang pertama membedah buku bergambar. Kan? Ada unsur-unsur buku bergambar. Nah, kenapa kita pelajari dari awal? Agar mudah bagi kamu mengetahui tentang konteks pada struktur teks tanggapan. Jadi sekali lagi, bagaimana mengenal buku itu? Dengan yang pertama memperhatikan identitas buku, memperkenalkan apa buku yang ditanggapi. Mulai dari judulnya, ya kan? Judul, lalu apa isinya? Lembaran kedua, ya lembaran kedua. Di sini nampak semua identitas buku. Oh, dari awal dulu apa judulnya? Tentu kita harus tahu dulu apa judul. Ibu. Siapa yang tidur? Mau tidur? Kalau mau tidur silakan pulang ke rumah. Oke, sudah, perhatikan. Konteks berisi tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi. Jadi pengenalan makanya dikatakan di sini detail tentang isi buku. Artinya penjelasan tentang isi buku nanti ditulis. Kalau saya suruh untuk ditulis, diperhatikan. Saya beri waktu nanti untuk mencatat. Ya kan, sudah pernah aku bilang kan? Apapun yang kamu tulis kalau kamu belum mengerti. Ya. Jadi penjelasan detail tentang buku. Ya, setelah tahu tadi apa yang buku yang akan ditanggapi, misalnya buku bahasa Indonesia. Nah, sekarang deskripsinya, penjelasan tentang isi bukunya. Apa saja isi buku itu? Kalau di novel dia atau di buku cerita yang lain, ya, bagaimana alurnya? Bagaimana alur ceritanya? Siapa tokoh-tokohnya? Itu kalau berbicara tentang novel, yaitu berbicara tentang buku fiksi. Kalau berbicara buku non fiksi, tentu yang aku bilang tadi judulnya, pengarangnya, tentang apa, isi bukunya, tentang bahasa Indonesia, tentang IPA, ya kan, tentang IPS, ke ilmu sosial. Ya.
Jadi kita bisa lihat pada deskripsi di penilaian. Nah, penilaian kita dapatkan setelah kita mengetahui penjelasan tentang isi. Tentang struktur teks tanggapan yang kita tanggapi adalah cerita hitam dan ungu. Ya, kita langsung silakan. Sekarang kita lihat deskripsinya. Konteks tadi sudah ya kan? Sekarang deskripsi silakan. Paragraf ini terdapat dari paragraf 1. Contoh kalimat singkat kata, kita terpisah dari teman bermain saat itu, yaitu Michelle. Saat gempa terjadi, Ethan dihantam oleh gelombang air laut tinggi. Lalu diombang-ambing hingga akhirnya dia tersangkut di sebatang pohon kelapa. Dia menunggu di sana hingga diselamatkan oleh tim penyelamat. Sayang, Ethan tidak dapat berjumpa dengan Michelle, juga orang tuanya. Ethan terus mencari keluarganya dan merasa putus asa. Ethan terus menunggu di pohon kelapa dan menghitung hari dan dilalui dengan menggambarkannya di batang pohon kelapa itu. Baik, itu menurut si Florence ya, bagus. Ada yang lain? Siapa deskripsi yang lain? Karena pasti beda-beda deskripsi yang kamu dapatkan. Yang ada di paragraf 2. Contoh kalimat. Buku ini mengisahkan proses perubahan sikap seorang anak korban tsunami. Awalnya ia menangis ayah dan ibunya yang tidak kembali, tapi akhirnya ia mampu menerima keadaan. Ini dimulai dengan nyanyian yang Besar suara. Singkat cerita terkait gempa yang melukat ia berpisah dengan sahabat dan kita berpisah dengan sahabat dan ikan terlempar ke atas pohon kelapa. Setelah diselamatkan, Suara. dia pergi ke rumah pengungsian dan melihat anak yang tampak seperti sahabat. Anak itu bertengkar dengan anak lain. Ikan pun membuat kejutan berupa banyak sekali dosa untuk anak itu. Cerita pun ditutup dengan terang dan ikan berselamat. Iya, oke. Struktur teks tanggapan yang sudah kita pelajari terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga adalah penilaian. Dan semoga ya kamu bisa nantinya membuat teks tanggapan ya dengan baik dan benar. Oke, demikian saja untuk hari ini. Lepas kita lanjutkan. Oke, apa pelajaran seterusnya? Pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, diadakan senam pagi di lapangan UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. Pada hari Sabtu 29 April 2023, pukul 7.30, saya menemani guru pamong saya memasuki kelas 9H. Para siswa-siswi ditugaskan untuk mengerjakan soal latihan. Pada pukul 9.30, saya menemani guru pamong saya memasuki ruangan kelas 9I yang ditugaskan untuk mengerjakan soal latihan. Pukul 11.30, saya menemani guru pamong saya memasuki ruangan kelas 7G. Guru pamong saya memberikan tugas kepada siswa-siswi kelas 7G untuk melaksanakan latihan senam pelajar Pancasila.